Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Yunita, NPM 22754028. Dasar-dasar komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis merupakan proses pengiriman pesan bisnis oleh penyampai pesan yaitu komunikator kepada penerima pesan yaitu komunikan melalui suatu media dengan tujuan tertentu. Komunikasi bisnis biasanya terjadi dalam dunia bisnis, bisa di perusahaan atau di kantor. Banyak loh yang bisa kita dapat dari komunikasi. Melalui komunikasi, kita bisa berbagi informasi, gagasan, atau sikap kita kepada orang lain. Komunikasi sendiri bagaikan darah yang mengalir di tubuh organisasi. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Unsur-unsur komunikasi bisnis ada 5, yaitu komunikan, orang yang menerima pesan, pesan atau informasi apa yang ada dalam pesan tersebut, media, alat media apa yang digunakan, bisa surat, media elektronik, dan lain sebagainya, umpan balik atau feedback, yaitu balasan dan gangguan yang memengaruhi komunikasi bisnis. Oke, selanjutnya yaitu bentuk komunikasi bisnis. Bentuk komunikasi bisnis itu ada 2, diantaranya komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh. Biasanya, untuk komunikasi lisannya menggunakan lambang, yaitu gerakan tubuh, kontak mata, dan lain-lain. Sedangkan untuk komunikasi tertulisnya, biasa menggunakan benda atau warna. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi. Nah, biasanya dalam komunikasi lisan itu bisa berbicara secara langsung atau melalui telepon. Selanjutnya, untuk komunikasi tertulisnya, contohnya seperti surat atau memo, laporan, dokumen hukum, atau news release. Arus komunikasi. Arus komunikasi itu ada 2. Yang pertama, upward communication dan downward communication. Upward communication yaitu komunikasi bawahan kepada atasan. Biasanya memberikan feedback, saran, usulan, laporan, info, produk, dan lain-lain. Sedangkan downward communication yaitu komunikasi atasan kepada bawahan. Arus komunikasi biasanya disebut juga komunikasi vertikal. Selanjutnya yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi antar teman yang memiliki kedudukan sama atau setara. Keberhasilan komunikasi bisnis itu tergantung dari beberapa faktor di bawah ini loh. Yang pertama yaitu sudut komunikator, mulai dari sikap, kecakapan, pengetahuan, sistem sosial, sudut, dan indera komunikator. Selanjutnya yaitu sudut komunikan, mulai dari kecakapan, sikap, pengetahuan, sistem, fisik, dan indera komunikannya. Selanjutnya yaitu sudut pesan. Apa itu? Biasanya dilihat dari pesan yang disampaikan. Apakah pesan itu sampai dengan baik kepada audiens atau tidak? Hambatan komunikasi. Yang pertama, ada kredibilitas komunikator rendah. Terus, kurang memahami latar belakang sosial dan budaya. Kurang memahami karakteristik komunikan, prasangka buruk verbalistis, komunikasinya satu arah, dan tidak digunakan media yang tepat. Terakhir, perbedaan bahasa. Nah, yang terakhir setelah kita berkomunikasi dalam bisnis, itu tuh pasti ada tujuan dan fungsinya. Tujuannya tuh apa sih? Yang udah pasti itu memberikan informasi, memberi persuasi, dan melakukan kolaborasi. Karena dalam komunikasi itu 2 arah, ada yang punya tujuan dan punya keinginan. Seperti memberikan informasi, kita sebagai komunikator memberikan informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada komunikan. Selanjutnya, memberikan persuasi. Jelas, kita berusaha untuk memengaruhi komunikan untuk mengerti ataupun mengikuti dari yang kita informasikan. Dan yang terakhir, pasti melakukan kolaborasi. Dalam bisnis itu hal yang biasa karena komunikasi selalu digunakan sebagai alat dalam sebuah kolaborasi.